Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Nah, Sob, Misfit Society sekarang sudah tersedia di marketplace Shopee, Tokped, Lazada, dan terbaru di TikTok Shop. Desain terbaru adalah desain Nico Robin Geisha. Sekarang pesan bisa bayar di tempat, pengiriman cepat karena ready stock 1-2 hari sudah bisa dikirim dan juga gratis ongkir. Bahan Katon Combat 24S harga hanya 119.000 saja, diskon dari 160.000. Ara, kawaii, konchu mitai. Stok kaos tersedia 50 pieces, jangan sampai kehabisan. Bukan cuma kaos One Piece saja loh, ada juga desain anime lain seperti Rambling Eren. Langsung saja pesan di marketplace kesukaan kamu, link ada di kolom deskripsi. Oke? Pada cover Manga One Punch Man chapter 181 ini, terdapat gambar Sonic dengan tatapan psikopatnya. Hal ini menandakan Sonic muncul kembali setelah sekian lama tak kunjung muncul karena mencret di season 2 kemarin. Judul chapter kali ini adalah Gesekan Kulit Kepala. Di awal scene kita diperlihatkan kepanikan orang dan Amaimas dari dalam ruangan karena melihat gedung di depan matanya hancur dan runtuh oleh Saitama dan Tatsumaki. Amaimas di sini sampai bertanya-tanya apakah itu. Panel pindah ke Saitama yang berhasil mendarat dengan selamat di atas gedung dengan posisi ongkong-ongkong. Setelah itu ia langsung ngomel-ngomel ke Tatsumaki yang masih melayang. "Hei, kita sudah terlalu jauh dari lokasi awal kita. Ayo kembali," kata Saitama. Mendengar perkataan Saitama, Tatsumaki terdiam dan menatap Saitama dengan tatapan seperti ini. Setelah itu ia menerima tawaran Saitama dan turun tepat di depan Saitama. Pada momen ini emang sangat keren, sampai bikin Mimin gregetan. Namun koplaknya Saitama malah berbalik arah dan menunjuk suatu lokasi dan berkata, "Itu berjalan lebih mudah daripada yang kukira. Baiklah, ayo pergi." Asosiasi pahlawan ada di arah ini kan? Karena Saitama tak peka dengan maksud Mimin, maksudnya Tatsumaki. Akhirnya Tatsumaki ngambek dan marah lagi sob. Ia langsung menyandak kepala pelontos Saitama dari belakang dan mensungkurkannya ke gedung di bawahnya sambil berkata, "Itu arah lain." Setelah sampai di dasar gedung, ia tak kunjung berhenti menyeret Saitama. Malahan wajah Saitama dijilungsepkan ke aspal dengan dorongan sangat kuat dengan tujuan membantu Saitama menuju lokasi asosiasi pahlawan. Tapi caranya ya terlalu ekstrim sih. Di saat seperti ini, Saitama malah menanyakan apakah hal ini buruk buat kulit kepalanya. Ya sontak Tatsumaki tambah marah dan menyuruh Saitama diam. Tak berselang lama Tatsumaki merasakan ada yang mengejar mereka. Uniknya Saitama sempat-sempatnya juga menoleh ke arah belakang. Lalu kita diperlihatkan bayangan yang berlari dengan sangat cepat di belakang mereka. Tatsumaki sampai bertanya-tanya siapa yang dapat mengimbangi kecepatannya saat ini. Ia juga berasumsi bahwa jika bukan pahlawan, ya monster. Setelah itu kita diperlihatkan sosok bayangan tadi yang ternyata itu adalah Sonic sang kecepatan suara. Sonic mengejar lantaran ia melihat Saitama. Ya kalian pasti tahulah alasannya. Sebelum melakukan serangannya, Sonic bergumang, "Aku tahu bahwa dia terseret dengan lesu. Tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi itu tidak masalah karena aku akan mengakhiri hidupmu. Booming exploding shuriken," kata Sonic sambil melempar shuriken peledanya. Sonic sangat yakin tidak mungkin ada yang bisa berlari lebih cepat dari semua shuriken pelacak berkecepatan tinggi ini. Mengetahui ada shuriken yang datang, Tatsumaki tak tinggal diam saja sob. Ia langsung mengeluarkan esper dan mengembalikan shurikennya ke Sonic. "Nyahlah," kata terakhir untuk Sonic. Melihat shurikennya berbalik arah ke dirinya, Sonic terkejut bukan main.
Untungnya ia langsung menghindarinya dengan mudah. Namun itu belum berakhir sob. Shuriken itu terus bolak-balik menyerang Sonic karena sudah menentukan Sonic sebagai targetnya. Jadi sebelum mengenai Sonic, Shuriken itu tak dapat berhenti. Sonic pun sampai jengkel dengan trik kecil Tatsumaki. Hingga akhirnya ada seekor anjing yang lagi berak di trotoar. Karena berak sembarangan, Sonic pun menginjak dan terpeleset tai asu. Sekarang Sonic tak dapat menghindari Shuriken tersebut. Dan senjata makan tuan. Meskipun yang menyerang bukan Saitama, Sonic tetap menyalahkan Saitama dengan berkata, "Sialan kau Saitama." Emang koplak dah Sonic ini. Kembali ke Saitama dan Tatsumaki. Setelah kembali ke lokasi sebelumnya, Saitama melepaskan diri dari Tatsumaki. Lalu ia berkata, "Sekarang kau bebas untuk mulai mengamuk lagi." Mendengar perkataan Saitama seperti menguji kekuatannya, Tatsumaki membalas, "Hah? Kau mengerti bahwa kaulah yang sedang diuji bukan? Kau telah memandang rendah aku untuk sementara waktu. Bukankah menurutmu itu terlalu berlebihan jika aku keluarkan semuanya?" Saitama membalas, "Tentu, keluarkan semuanya," kata Saitama yang sudah siap menerima semua kekuatan penuh Tatsumaki. Mendengar hal itu Tatsumaki langsung tercengang sob. Seperti tak percaya ia diuji oleh pahlawan kelas A. "Persetan kau," kata terakhir Tatsumaki sebelum scene komiknya pindah. Oke, sekarang scene-nya pindah ke tim Fubuki ya sob. Di sana sedang terjadi masalah setelah tim Fubuki bubar. Pahlawan yang melihat perselisihan termasuk mantan tim Fubuki juga sampai menganggap banyak tim Fubuki yang berakhir dan sedang dilanda perselisihan. Pahlawan di sana juga kebingungan apa yang harus dilakukan kepada tim Fubuki yang dibubarkan. Kita beralih ke tim Fubuki. Meskipun sudah bubar, tetap mimin sebut tim Fubuki saja ya sob, biar familiar. Banyak dari mereka sangat kecewa atas tindakan pemimpinnya. Mereka berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Dibubarkan katanya. Aku sudah muak dengan ini. Aku keluar." Aku bergabung karena mereka mengatakan bahkan orang lemah dapat dengan mudah jika bergabung dengan sebuah fraksi. Tetapi ini tidak sepadan. Aku juga keluar. Tidak mungkin aku bisa melanjutkan ini jika asosiasi terus mengungkap sisi gelap mereka dan kelas S terus memusuhi kita. Sama, mengapa Nona Fubuki tidak pernah menjelaskan dirinya kepada kita? Kita selalu siap untuk memberikan segalanya untuknya. Tapi, bukankah ini pengkhianatan terhadap kesetiaan kita? Mendengar anggota lain sedang marah dan kecewa, muncullah anggota tim Fubuki wanita dan berteriak, "Tunggu kalian, apakah kau serius akan pergi? Beraninya kau menyalahkan Nona Fubuki untuk ini?" Lalu Ailases menanggapi, "Hentikan, itu benar-benar bukan salah Nona Fubuki kan? Fakta bahwa itu memang adanya. Itu karena kita terlalu lemah dan tidak dapat diandalkan," kata Ailases sambil memanjat tangga. Lalu si wanita menanyakan apakah dia juga pergi. Ailases menjawab, "Bodoh, aku akan mengejar Nona Fubuki. Siapapun yang ingin menjadi lebih kuat, ikutlah denganku." Mendengar perkataan Ailases, yang lain pun sangat senang dan dapat bangkit untuk mengejar Fubuki. Sampai-sampai hal ini membuat takjub mantan tim Fubuki ini sob. Scene pindah ke Fubuki. Di sana Fubuki melihat kakaknya yang sedang membabi buta melawan Saitama hingga membuat area sekitar hancur berhamburan. Karena Fubuki khawatir terhadap Saitama, ia berteriak kepada Tatsumaki bahwa Tatsumaki sudah kelewatan. Dan Saitama dan Tatsumaki meluncur tajam melewati Fubuki. Sontak hal ini membuat Fubuki terkejut. Scene pindah ke pahlawan terkuat di bumi. Siapa lagi kalau bukan King? Di sini King terjebak karena liftnya ditutup. "Aku seharusnya tidak datang untuk bermain. Lift ditutup dan aku tidak bisa kembali ke rumah. Dan juga Saitamachi bahkan tidak ada di sini untuk memulainya. Kenapa kau tidak pernah ada di saat-saat seperti ini, Saitamachi?" kata King ketakutan sambil memegang kaset game barunya. Dan Saitama mendarat tajam di hadapan King. Hal ini menyebabkan tempat di hadapan King menjadi rusak. Melihat King di dekatnya, Saitama berkata, "Oh, King ge." King merespon, "Saitamachi, apakah kau datang untuk memainkan beberapa pertarungan?" Tanya King mengajak Saitama main game. Namun saat ini Saitama belum bisa. Karena alasan itu King menanyakan apa yang dilakukan Saitama sekarang. Saitama menjawab, "Orang gila ini disebut Tatsumaki atau apalah," kata Saitama sambil menunjuk arah Tatsumaki.
Mendengar Tatsumaki, King pun ya agak bingung dengan Saitama bersama Tatsumaki ini. Lalu kita diperlihatkan Tatsumaki cekikikan terbang menuju tempat Saitama dan King dengan sangat kencang. Bahkan Tatsumaki juga mendengar Saitama menyebut dirinya gila. Melihat Tatsumaki yang akan mendarat di tembok seperti Saitama, mata King langsung fokus tertuju ke suatu titik Tatsumaki. Ya pasti kalian juga sama dengan King kan? Haha. Saat Tatsumaki hendak mendarat, Saitama segera beranjak melompat meninggalkan lokasi King agar supaya Tatsumaki tak menghancurkan tempat tersebut. Dan King pun akhirnya melihat celana dalam Tatsumaki. Namun sayang sekali ya sob, gambarnya malah ke mode bocil, jadi gak ada wah-wahnya. Setelah mendarat, Tatsumaki pun langsung lompat kembali mengejar Saitama. Dan panel ditutup dengan King yang entah senang atau apalah itu setelah bisa melihat celana dalam Tatsumaki. Dan terjawab sudah sekarang bahwa Tatsumaki memakai daleman. Haha, gak usah teriak-teriak dulu ya sob. Tuku ketan neng perapatan balikan neng mantan, podo karo jangan nget-ngetan. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.